The more languages you can master, the more places you can go, the more people you can meet, more work you can do. Why not? Mengerti maksud saya? Nah, saudara-saudara. Jadi wadah pertama namanya space. Di mana engkau mendapatkan tempat? Aku berada di sini. Kenapa engkau terus pikir ada rumah? Karena engkau memerlukan satu tempat di mana engkau boleh stabil di situ dan engkau tidak khawatir malam ini tidur di mana. Engkau perlu space kan? Tapi saudara space, jangan lupa engkau perlu waktu. Karena engkau tidak ada waktu, engkau cepat mati. Rumah besar tidak ada gunanya. Jadi itu space and time. Itulah dua harta yang paling dasar yang kau miliki. Banyak orang cuma tahu harta itu uang goblok. Uang itu sesuatu yang paling tidak terlalu penting. Yang paling penting engkau punya sesuatu hidup yang bermutu. Lalu engkau mempunyai tempat dan engkau mempunyai waktu. Sesudah itu baru engkau atur perkembangan yang lain. Saya sekarang sudah makin tidak ada waktu loh. Karena saya sudah hampir lewat 69 tahun setengah. Kalau Tuhan panggil saya 2 tahun lagi, berarti saya punya waktu sisa 2 tahun. Hanya 730 hari. Tapi rencana saya mau kerjakan masih banyak. Waktu saya masih kecil, banyak hal yang saya mau kerjakan. Sekarang tua satu laksana. Saya sudah bangun satu gereja, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Saya sudah bangun salah satu konsol yang terbaik di Indonesia. 2 bulan lagi akan dia adakan. Semua rencana dikerjakan. Dan saya berdoa supaya semua itu sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan minta Tuhan sesuai dengan aku. Tapi menuntut aku sesuai dengan Tuhan. Baru hidup itu berarti. Di Indonesia banyak orang kaya. Lim Siu Leong, Mokhtar Riyadi, William Suryajaya. Mereka punya rumah sama apa yang saya bangun untuk Tuhan. Besar mana? Bangun yang saya cari untuk Tuhan. Karena apa? Saya mencari kehendak dia. Bukan minta Tuhan tolong sesuai dengan kehendak. Itu kurang ajar. Orang-orang karismatik mengajar kamu. Tuntut doa ngotot. Makin doa hanya makin menyatakan engkau orang egois. Karena engkau bukan mencari kehendak Tuhan. Engkau mau Tuhan taat kepada perintahmu. Tuhan dengar doamu. Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan memberi uang banyak kepada engkau. Untuk apa? Untuk berfoya-foya. Banyak orang kaya sekali, anaknya rusak semua. Saya tidak kaya, dan saya tidak mau kaya. Anak saya baik-baik. Ini bijaksana lain sama orang dunia. Saudara-saudara. Tempat, itu harta. Waktu, itu harta. Tempat tambah waktu, itu wadah. Di mana eksistensi berada di dalam. Dan pada satu hari, setelah saya selesai kedua wadah ini, I have to go. Saya harus mati kok. Setelah saya mati, tidak ada di tempat di dunia. Yang ada cuma 1 meter kali 2 meter. Kuburan. Betul tak? Satu kali di Jakarta lebih 700 orang paling kaya dengan khotbah saya. Saya mengatakan, kamu orang banyak tanah. Ribuan hektar. Itu milikmu? Tidak. Akhirnya betul-betul milikmu. Cuma 1 meter kali 2 meter. Yaitu tempat taruh peti matimu. Kamu jangan sombong. Ada berapa tanah? Tidak ada gunanya. Itu cuma pinjam. Waktu dipinjamkan, uang ke tanganmu, tanah di tanganmu. Itu tempat Tuhan menguji. Engkau orang yang bagaimana? Cinta saya atau tidak? Engkau jujur atau tidak? Engkau sedang diuji oleh Tuhan. Dan banyak orang begitu dikasih kekayaan, kasih tanah, kasih harta. Langsung kelihatan rohaninya gagal. Karena dia untuk diri, bukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan main-main. Allah Bapa mencipta dan menempatkan engkau di satu tempat di dunia. Tempat itu hanya pinjam saja. Berapa besar tanahmu? Pinjam. Berapa besar rumahmu? Pinjam. Berapa banyak uangmu? Pinjam. Berapa banyak umurmu? Pinjam. Engkau diberikan tempat, engkau diberikan waktu untuk menjadi tempat ujian bagaimana engkau berespons kepada Tuhan. Saudara-saudara, semua uang yang ada di tangan kita itu hanya dipinjam. Bukan milikmu. Dan engkau bagaimana kembalikan yang kaisar punya kasih kaisar. Yang Tuhan punya kasih Tuhan. Yang harus bantu orang, you bantu orang. Engkau betul-betul setia sama Tuhan. Besok berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan mengatakan, inilah hambaku yang setia dan baik. Tetapi banyak orang tidak ngerti. Dia kira, wah kalau dia kaya bangga menghina orang lain. Berfoya-foya semau sendiri. Besok akan dihukum, dipukul sama Tuhan. Karena engkau tidak mengerti bagaimana bertanggung jawab dan berespon kepada Tuhan. Allah Bapa memilih, lalu dia mencipta. Setelah mencipta,
Dia menaruh engkau di dalam wadah yang disebut waktu dan tempat. Kenapa saya tidak dilahirkan abad 16? Kenapa saya tidak dilahirkan abad 22? Kenapa saya dilahirkan abad 20? Nanti matinya abad 21. Karena dia menjangka waktu ini ada pimpinan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Saya harus hidup di dalam zaman ini untuk menjadi laskar Kristus, menjadi utusan Tuhan, menjadi suatu representatif surga untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi hidup berkat untuk orang lain. Nah, ini ada rencana Tuhan. Allah Bapa telah mencipta, lalu dia memimpin, menaruh. Sesuai itu dia memimpin. Dari engkau mungkin bukan keluarga Kristen. Dipimpin engkau sekolah Kristen. Dipimpin ada teman Kristen. Dipimpin oleh satu hari dengar Injil. Sudah dengar Injil engkau menerima Yesus. Engkau menangisi dosa. Lalu engkau kembali kepada Tuhan. Seperti Paulus yang tadinya begitu kurang ajar sama Tuhan. Akhirnya pimpin sampai dia takluk, sampai dia bertobat, sampai dia mengerti. Saudara-saudara, di dalam hidupmu saat-saat yang paling penting adalah saat-saat engkau boleh mendengar firman. Itu sebab di dalam setiap kebaktian jangan datang ke gereja mempamerkan pakaianmu baru beli dari Itali. Jangan masuk ke gereja pamerkan cincinmu atau gigi emasmu. Jangan engkau datang ke sini untuk cari pacar. Engkau setiap kali ikut kebaktian, robalah waktu 1 jam itu menjadi saat bertemu dengan kekekalan. Pakai isi bahasa saya, you create your existential moment to connect with eternity in the guidance and the will of God. Saya berdoa senantiasa. Jadikan saya pada waktu saya berkhotbah 1,5 jam itu menjadi saat di mana waktu manusia menjadi saat yang bertemu dengan kehendak kekekalan Tuhan Allah. Kalau hari ini engkau pulang, sesuatu kalimat yang mencengkeram engkau, merubah hidupmu, maka saya berkata, sampai engkau mati, engkau tidak lupa hari ini engkau telah mendengar firman. Mengerti maksud saya? Nah, itulah saat yang membentuk rohanimu. Begitu banyak kebaktian hanya untuk menggebu-gebu, hanya untuk menyenang-nyenangkan orang. Pengkhotbah tidak mengkhotbah dengan baik, yang dengar tidak memanfaatkan akan firman Tuhan dengan baik. Lalu pakai musik band yang keras karena biang seperti rame-rame. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Mari kita merubah waktu menjadi kekal, saat-saat menjadi existential moment. Berdoa supaya Tuhan ciptakanlah diam hidupku ada ketenangan beberapa detik, berapa menit, berapa kalimat di mana firman itu membentuk aku sehingga aku menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan beri kepadaku telinga yang jelas mendengar firman yang beribu-ribu kalimat. Ada berapa kalimat yang merubah hidupku sehingga aku boleh menyimpan itu untuk merubah sampai satu kali bertemu dengan Tuhan. Orang yang berdiri di atas mimbar bukan menonjolkan diri, memberitakan firman. Orang yang ikut kebaktian bukan buang waktu di gereja, tapi mencari kehendak di dalam firman Tuhan. Karena pada waktu Allah memilih sebelum ada waktu, sebelum ada engkau proses di waktu, sampai dia menciptakan engkau dan taruh di dalam waktu, lalu memimpin engkau di dalam proses waktu. Pada satu hari ada waktu-waktu tertentu Roh Kudus bekerja untuk merubah hidupmu, dan saat itu engkau dibangunkan. Itu namanya KKR. Kebaktian kebaktian rohani bukan sesuatu rutinitas atau sebuah bentuk kebaktian yang sudah engkau langsung jalankan seperti biasa. Tetapi ada saat-saat di mana jiwamu bangun, rohmu disadarkan, dan engkau menjadi seorang yang mempunyai keinsyafan tentang respons di dalam kehendak Allah yang kekal. Saudara-saudara, rencana Tuhan seperti ini. Lalu Tuhan mulai membuka hatimu, membuka pikiranmu, sehingga engkau keluar daripada kemelut, keluar daripada batasan, keluar daripada belenggu ikatan. Saban dari pikirnya duit. Saudara-saudara, saya kalau mau cari uang, saya pasti bisa kaya. Karena saya mengerti kok bagaimana membuat nilai itu tambah, bagaimana berdagang, bagaimana cari barang dengan cara yang terbaik, dapat yang murah, jual mahal, bagaimana meng-add the value on it. Saya tahu, bukan tak ngerti. Saya kalau mau jadi arsitek jadi, saya mau jadi komponis jadi, saya mau jadi konduktor jadi, saya mau jadi sastrawan jadi.
Saya termasuk salah satu orang begitu rajin memikir. Sehingga saya bisa tidak lihat naskah. Terus berbicara 500 jam dengan bahan yang berlainan. Kalau saya mau kaya, dah sulit. Tapi buat apa? Kalau hidup bukan untuk Tuhan, kekayaan itu hanya sesuatu beban yang mematikan diri. Banyak orang di dalam mencari kekayaan terus berdosa. Akhirnya kekayaan menjadi kutukan bagi dia. Kekayaan menjadi ikatan bagi anaknya. Tadi saya lepas. Waktu Tuhan memberikan banyak uang kepada saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dengan demikian rencana. Bukan Tuhan sesuailah dengan rencanaku. Tapi rencanaku sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itulah arti kembali kepada makna yang ditentukan. Sebenarnya Allah Bapa sedang bekerja. Allah Bapa bekerja untuk menjadikan hidup kita bernilai. Dia sang pencipta. Yang juga sang penebus. Dan sang pengwahyu. Dan dia mau. Dia rela. Dia sungguh-sungguh ingin memberitakan hatinya. Dengan segala rahasia dibongkar kepada orang yang mencari kehendak dia. Saya berkata kepada orang Kristen di Batam ini hari masih banyak tempat yang kosong. Tapi yang dengar khotbah ini orang berbahagia. Saya tidak peduli berapa orang yang datang. Jikalau engkau di hatimu sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya mau menemukan rencanamu. Saya mengabdi rahasiamu. Saya mau mengerti apa yang kau wahyukan. Apa yang kau terangkan di dalam hati saya. Melalui kitab suci yang sudah diwahyukan. Secara konkret menjadi tulisan yang terbaca. Tapi saya tidak mengerti kecuali Roh Kudus memberikan pencerahan. Memberikan iluminasi ke dalam hati saya. Lalu tidak engkau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Allah Bapa akan menyatakan rencananya untuk dirimu satu persatu. Pada waktu saya umur 17, saya sudah tertarik oleh komunisme, ateisme, evolusionisme, dialektika materialisme, filsafat dari Karl Marx, Engels, Stalin, Mao Zedong. Saat itu umur seperti saya, banyak pemuda-pemudi, mereka cuma tahunya berjudi, berzina, mereka mabuk, mereka minum rokok, mereka bohong, mereka pelacuran. Saya tidak pernah melacur satu kali seumur hidup. Tidak pernah saya menipu orang. Tidak pernah saya main perempuan. Tidak pernah saya merokok atau ganja. Saya mau menjadi pemuda yang betul-betul lurus di hadapan Tuhan. Akhirnya saya betul-betul setelah diselamatkan. Saya minta Tuhan nyatakan kehendaknya di dalam hidup saya. Isi kebenaran di dalam otak saya. Bawa pikiran dan hati saya kembali kepada rencana Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, jawablah semua kesulitan di dalam pikiran yang menantang saya. Jawablah semua pertanyaan yang sementara ini saya tidak tahu bagaimana mengertinya. Jikalau Tuhan menjawab semua pertanyaan saya berjanji ke seluruh dunia menjawab pertanyaan semua orang yang mempunyai kesulitan di dalam beriman kepada Tuhan. Dan hidup ini betul-betul Tuhan sudah robah. Dan saya juga menepati janji kepada Tuhan. Umur 17 saya digugah kembali. Diberikan jawaban oleh Tuhan. Sesudah itu saya menyerahkan diri. Taruh di tangan Tuhan. Bukan kehendakku yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Dan sekarang saya sudah berkhotbah lebih 52 tahun setengah. Karena pertama kali saya berkhotbah bulan Maret. Dan sekarang sudah hampir bulan Agustus. Saya menyerahkan diri bukan Januari 57. Sudah 52 tahun setengah. Dan saya sudah keliling lebih 600 kota di dunia. Sudah berkhotbah dari New York ke Moskow, dari London ke Paris. Dari Frankfurt, daripada Kaisar Selatan, Berlin, sampai di Melbourne, sampai di Sydney. Saya sudah berkhotbah kepada lebih 30 juta manusia. Dan saya tetap menjaga saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup mengikuti rencana Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saya tidak takut manusia. Kepada presiden yang bersalah, saya minta dia bertobat. Kepada orang kaya, tidak pernah minta 1 rupiah. Saya bekerja begitu banyak pekerjaan. Tidak pernah cari duit kepada satu orang. Tidak pernah fundraising. Tidak pernah minta derma. Tidak pernah pergi ketuk pintu orang kaya. Silakan, saya mau dirikan gereja, tolong kasih duit. Tidak usah.
Saya kalau sudah berkhotbah, you tergerak kasih. Kalau dah usah sudah. Tuhan tidak mau pakai uangmu. Dan Tuhan betul-betul menyatakan dia pimpin orang. Saya mau tanya saudara-saudara, hari ini, hari pertama, saudara percaya ada rencana Tuhan untuk dirimu tidak? Saudara percaya kalau engkau sungguh-sungguh cari, dia akan menyatakan hatinya kepadamu tidak? Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, stop memperalat Tuhan. Stop manipulasi doa. Stop minta Tuhan taat kepadamu. Mulai taat kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Dan Allah Bapa yang bekerja di dalam mencipta, lalu memanggil, memilih, memimpin, dan mewahyukan kebenaran kepada kamu. Dia akan menjadikan kamu manusia yang berguna, berbuah, manusia yang mempunyai makna jauh lebih tinggi daripada apa yang kau rencanakan. Waktu saya masih muda, orang kepingin ke luar negeri. Dan saya mengetahui saya tidak mungkin. Pertama, saya tidak ada uang. Dan kedua, saya waktu di status tidak warnakan negara Indonesia. Kalau saya keluar tidak bisa balik. Maka saya memutuskan seumur hidup di Indonesia belajar baik-baik sendiri. Akhirnya banyak yang ke luar negeri sombong. Setelah pulang, tidak kerja apa-apa. Tapi Tuhan pakai orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Jangan minder karena kau miskin. Jangan minder karena kamu tidak ada uang. Saya umur 3 sudah tidak ada ayah. Papa saya meninggal dunia. Mama saya kerja berat dari pagi sampai malam. Setiap pagi suara yang pernah saya dengar. Setiap pagi adalah doa seorang ibu yang setia 1 jam. Dan baca kitab suci. Itu mengetuk hati saya. Maka saya mulai umur 15 bekerja dan tidak lagi minta 1 rupiah dari ibu sampai sekarang. Dan waktu Tuhan memberikan uang banyak, saya bisa memberikan kadang-kadang 80% untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dalam rencana Allah itu hidup yang paling berarti. Kamu bukan ikut kebaktian rame-rame di sini. Saya tidak mau banding sama kebaktian yang lain. Saya maunya kehendak Tuhan yang jadi. Saya mau engkau betul-betul mengerti firman Tuhan. Mengerti rencana Tuhan. Lalu satu persatu menyerahkan diri. Tuhan, pakailah saya menjadi orang yang berguna menurut rencanamu. Maukah saudara? Maukah saudara? Di dalam 3 hari ini, kita baik-baik mengikuti setiap kalimat. Dan biar kalimat-kalimat yang paling penting menjadi kalimat yang merubah hidup, membanting setir, membawa engkau kembali kepada arah yang paling benar. Dan menciptakan existential moment to respond to the eternity and the eternal planning of God. Karena Allah itu sungguh-sungguh hidup. Allah itu adalah Allah yang sejati. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berkata-kata kepada kita. Allah yang memilih telah membawa engkau datang ke dalam kebaktian ini. Sekarang engkau jawab kepada dia. Engkau akan bagaimana mentaati kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala. Hari ini saya tidak memanggil engkau maju ke depan. Tapi saya akan memberikan satu kesempatan kepada engkau. Menyatakan respons engkau kepada Tuhan. Siapa yang malam ini engkau berkata, Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu. Saya sudah mendapat teguran dari Roh-Mu. Dan saya sudah disadarkan dengan firman yang begitu penting bagi saya. Siapa yang berkata hari ini, saya berjanji, saya mau mencari kehendak Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Saya mau mengikuti pimpinan Roh Tuhan. Supaya saya tidak memfoya-foyakan, hamburkan kesempatan waktu saya di dalam wadah yang Tuhan berikan. Saya mau menjadi orang yang mengerti isi hati Tuhan. Dan mau menjadi orang yang hidup memuliakan nama Tuhan. Ada orang demikian dengan jujur engkau berkata, Tuhan, di sini saya, malam ini saya sudah mendengar firman ini, saya mau taat kepadamu. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan di hadapan Tuhan. Siapa? Berkata saya mau hidup betul-betul ikut teladan
dan berjalan di pimpinan Tuhan. Angkat tangan. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa berkata, saya juga mau berjanji menjadi orang ikut pimpinan Tuhan. Angkat tangan saudara. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya lebih 80% orang yang ikut kebaktian ini sudah disadarkan oleh Tuhan. Saya minta semua buka suara. Jangan mendengar doa orang lain. Jangan tinggal diam, tidak berbicara. Tapi engkau sekarang berkata, buka mulut kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah dengar firman-Mu. Pimpin saya, berkati saya, bersihkan saya. Hidup saya, Tuhan robah untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua buka suara. Setiap orang buka suara berdoa. Bagi dirimu, bagi hari depanmu, bagi kebaktian selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Untuk pengertian firman yang begitu jelas yang Tuhan hari ini sudah karuniakan kepada kami. Kami rela membawa diri kami kembali kepadamu. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang Kristen yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Orang Kristen menuntut pimpinan Tuhan. Orang Kristen yang betul-betul taat di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Yang mencerahkan kami, membangunkan kami, memberi keinsyafan kepada kami. Dan membawa kami kembali kepada rencana Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kemuliaan dan takhta-Mu di dalam hati kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami tidak mau ditipu oleh iblis. Kami tidak mau menghamburkan waktu. Kami tidak mau menjual diri. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk menjadi orang Kristen yang berguna di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu membangunkan rohani kami. Hari ini kami mengetahui Engkau adalah Allah yang Maha Esa. Engkau adalah Allah Tritunggal. Engkau adalah Allah yang berencana. Semua yang Kau rencanakan di dalam kekekalan akan Kau laksanakan di dalam sejarah. Kau telah memilih kami sebelum dunia diciptakan. Kau menciptakan kami dan taruh kami di dalam sejarah. Dan di dalam sejarah pun Kristus sudah masuk ke dalam dunia untuk mati dan bangkit daripada kematian demi mentaati rencana keselamatan yang sudah Tuhan Allah sediakan sebelum dunia diciptakan, demi mengalahkan kuasa dosa dan setan, demi melepaskan kami keluar dari kutukan Taurat dan kemarahan Allah. Pada hari ini, kami boleh mendengar semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Beri ketaatan kepada kami. Beri pengertian kepada kami. Sehingga apa yang kami ketahui di dalam apa yang berada di iman boleh memimpin kami seterusnya hidup bersaksi bagi Kristus, berbuah di dalam roh sampai bertemu dengan Allah Bapa. Pakailah kami, beri kami bijaksana surgawi untuk hidup sesuai rencana-Mu, sehingga kami boleh berjumpa dengan Kristus di dalam kekekalan, berkenan kepada hati-Mu sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.